Kendal di periode berikutnya. Belum, masih quick count belum ada putusan dari KPU, tapi sementara hasil quick count dan real count, Mas Diko terpilih menjadi bupati terpilih di sana. Gimana Kak Caca dengan hasil ini, maksudnya mensupport suami untuk maju di? Kalau support suami udah pasti dari awal, memang udah komit, insya Allah namanya ngedampingin, namanya udah nikah dari awal di Jepkopul udah harus mensupport suami gitu. Tapi kalau misalkan gimana hasilnya cukup mengagetkan karena kita tidak expect sejauh itu ya Daya, hasil pemilihan suaranya tuh kita expectnya persentasenya nggak sejauh itu gitu dengan paslon lain gitu. Jadi kita paling expectnya sekitar 5% kali ya Daya bedanya gitu. Tapi ini kok bisa sampai 11% ya gitu. Jadi kita nggak expect sejauh itu, artinya ya insya Allah banyak harapan yang diharapkan oleh masyarakat di Kendal kepada kepemimpinan Mas Diko. Itu jadi suatu kebahagiaan buat kita. Di satu sisi lain pun juga menjadi dalam tanda kutip beban tersendiri yang harus menjadi pecut buat kita untuk kita bener nggak bisa kerja dengan baik dan benar gitu. Rencananya akan dilakukan Mbak Caca dengan terpilihnya calon bupati di Kendal? Dalam masa-masa seperti ini UMKM itu kan juga punya posisi tersendiri ya dalam pembangunan ekonomi kita gitu. Jadi aku pengen juga bisa berkembang dengan baik khususnya buat saudara-saudara yang ada di Kendal gitu. Jadi memang ya kalau dulu prioritasnya pendidikan, syuting. Kalau sekarang prioritasnya keluarga dan syuting juga tetap masih mau selama dapat izin dari suami. Siap meninggalkan Jakarta dan siap meninggalkan karir ya? Enggak sih, kalau meninggalkan dunia entertainment insya Allah enggak, karena aku pun juga masih dapat izin sama suami. Tapi kayak kemarin pas Mas Diko lagi kampanye di sana 4 bulan tuh nggak dapet izin pulang gitu. Padahal aku pengen banget syuting gitu, udah pengen pulang gini. Nggak udah di sini aja dulu deh sama aku, karena kan konsiderasinya itu sekarang kita udah punya baby dan kayaknya dari Kendal ke Jakarta tuh kalau mau naik pesawat lewat Semarang gitu. Emang nggak diizinin aja dulu nih bolak-balik naik pesawat bayinya gitu. Jadi mau nggak mau harus naik mobil, sedangkan naik mobil kan 5 jam. Jadi lebih baik udah stay di sana aja gitu. Makanya kemarin jadi kayak kurang aktif. Nah sekarang selama di Jakarta ini cuma seminggu, minggu ini insya Allah syuting gitu. Jadi dapat izin, pokoknya kalau dapat izin mau syuting. Jadi kalau ditanya meninggalkan banget sih sebenarnya tidak meninggalkan banget, cuman memang prioritas utamanya ya bergeser gitu. Tapi nanti mungkin kedepannya bakal tinggal di Kendal atau gimana? Tinggal di mana dah? Iya harus tinggal di Kendal gitu. Insya Allah kalau menjadi bupati terpilih nanti pelantikannya kan Februari 17. Dan tentunya istri dari seorang bupati itu juga punya peran yang cukup besar gitu, untuk membangun satu daerah gitu. Jadi saya sudah bilang sama Caca memang prioritasnya adalah untuk masyarakat Kendal, untuk membangun Kendal itu menjadi prioritas. Kalau memang nanti di sela-sela waktu itu ada kesempatan untuk bisa syuting atau masuk di dalam masih di dunia entertainment itu ya nggak apa-apa, tapi tetap prioritas harus bekerja untuk masyarakat Kendal. Tapi Kak, kalau kita melihat teman-teman artis yang lain yang jadi istri dari seorang bupati atau wakil rakyat gitu ya, mau nggak mau akhirnya dia dengan sendirinya keluar, jarang banget dia ada di dunia entertainment. Hal seperti itu akan terjadi sama kamu kah atau gimana nih? Wallahu alam lah kalau misalkan akan sering atau akan jadi jarang banget, itu kan salah satunya takdir Allah kan gitu. Kita nggak bisa lihat nanti ke depannya gimana, tapi kalau ternyata kita mengatur jadwalnya bisa, karena buktinya kemarin pas kampanye aja juga aku udah hilang di TV hampir 4 bulan, itu bener-bener hilang total gitu. Jadi ya memang mau gimana gitu. Ya kalau besok ya kita lihat aja nanti mengatur jadwalnya seperti apa. Tapi kan Mas Diko udah pesan bahwa sekarang prioritas utamanya adalah kita harus mengabdi kepada masyarakat Kendal. Jadi jangan sampai pekerjaan di sana justru terhambat karena aku syuting di sini gitu. Jadi yang prioritas utamanya sekarang di sana, tapi kalau ada waktu kosong gitu, mungkin ketika kita lagi istirahat, weekend kan memang bukan waktu kerja kan gitu, mungkin bisa ke Jakarta gitu. Jadi itu sambil berjalan. Mas Diko gimana nanti punya rencana ngejalaninnya ke depan seperti apa, karena waktunya akan habis buat kerjaan nanti seperti apa, bagi waktunya sama keluarga dan anak gitu. Ya kan keluarga juga sama saya, kebetulan juga nanti insya Allah kita akan menetap di rumah dinas. Ya, rumah dinas itu dengan kantor itu kan berdekatan, sebelah-sebelahan. Jadi ya insya Allah dengan itu fasilitas ada rumah dinas yang berdekatan dengan kantor bupati, ya insya Allah nanti tetaplah kalau ketemu sama keluarga ini ya tetap berjalan dengan normal insya Allah.
Mungkin Kak Caca. katanya kan nanti sempat udah ada kewajiban baru lagi nih dari Mas Diko, terus ada anak lagi, gimana untuk bagi waktunya? Udah cerita? Kalau bagi waktu sama anak emang agak challenging ya, apalagi sekarang kan masa pandemi kayak gini. Jadi anak aku tuh emang sekarang tuh memang breastfeeding sama aku gitu, jadi tuh memang challengingnya di situ gitu. Kadang-kadang makanya kemarin juga pas kampanye juga aku nggak terlalu nemenin, beda sama ketika kampanye 2018 itu aku selalu ikut turun ke bawah. Kalau yang sekarang pun Mas Dikonya juga ngelarang gitu, maksudnya tunggu dulu deh, jadi hanya titik-titik tertentu dan benar-benar dibatasin ketemu maksimal 50 orang gitu. Terus habis itu tetap dengan protokol kesehatan dan beda gitu sama kampanye yang sekarang gitu. Itu pun juga Mas Diko kalau habis muter-muter keliling-keliling, dia kadang makan siang sama aku gitu. Makan siang sama aku, ada anaknya juga dia nggak pegang gitu karena dia kan bajunya belum ganti, belum mandi gitu. Terus kalau mau tidur sama anaknya, dia biasanya swab dulu. Jadi dia biasanya waktu itu lucu, malam-malam hasil swabnya lama banget nggak keluar-keluar. Dia gimana be hasilnya gimana gitu. Begitu udah negatif baru dia masuk ke dalam rumah gitu. Kalau nggak dia masih di luar nunggu hasil swab gitu. Jadi ya mau nggak mau ya keadaan begini, jadi khususnya Mas Diko ya yang ketemu banyak orang kan gitu. Nah kalau aku mungkin swabnya tidak sesering Mas Diko karena aku lebih banyak di rumah gitu. Ada kekhawatiran sendiri nggak sih dari Mas Diko sendiri, kan harus sekarang udah ada kegiatan baru lagi, ada anak lagi gitu, nanti ke depannya pasti bakal lebih ribet lagi? Ya insya Allah enggak lah, itu kan intinya kan gimana kita manage waktu kita gitu kan. Insya Allah kita juga udah cukup dewasa untuk mengatur waktu kita, mana yang menjadi prioritas keluarga, untuk masyarakat Kendal juga. Insya Allah kita akan manage waktu kita dengan baik. Untuk perkembangan anak sendiri udah bisa apa sekarang? Udah bisa merangkak, terus juga banyak ngomong juga, udah mulai banyak ngomong, kelihatannya kayak ibunya banyak ngomong. Kalau untuk wajahnya nih sekarang udah kelihatan belum mirip siapa nih? Iya. Mungkin Kalau orang-orang banyak yang bilang lebih mirip saya. Awalnya pas baru lahir tuh lebih mirip sama Caca, sekarang ini ke sini kok banyak yang bilang lebih mirip sama saya. Iya, Tapi karena ya matanya gabungan. belok gitu ya, tapi gabungan lah karena matanya belok gitu kan. Terus ya nggak tahu anak perempuan kali ya, jadi kayak anak bapaknya banget gitu. Dan biasanya dia kalau ada bapaknya tuh beda kalau misalkan cuma nama saya. Ada bapaknya tuh dia kayak lebih aktif, lebih ceriwis, terus lebih kayak pengen nunjukin dia bisa ngerangkak gitu. Biasanya kalau sama saya ngerangkaknya segini, sama bapaknya ngerangkaknya segini gitu, kayak mau nunjukin banget gitu. Gitu deh, pokoknya beda. Jadi kayaknya emang dia berasa, dan karena mungkin jarang kalau ketemu bapaknya, ya namanya bapak kan kerja ya, jadi nggak sesering pas lagi sama ibunya gitu. Tapi Caca, alasan untuk menutup wajah lucu si Iya, anak ini alasannya kenapa sih, mungkin di Instagram Kak Caca? Nggak tahu ya, simpel aja, mungkin aku takut ain kali ya. Udah itu aja sih, simpel jawabannya, karena takut ain aja gitu. Jak, katanya udah sempat dipanggil Ibu Bupati. Nah gimana sih? Itu teman-teman dari netizen aja kali ya, Bupati gitu-gitu. Terus Bupati baruku, terus habis itu Mas Diko dipanggil Bupatiku viral gitu katanya. Jadi ya itu respon dari antusiasme masyarakat yang kita tidak bisa tahan gitu. Dan banyak yang sekarang, Mas Diko tolong perbaikan jalan di sini gitu. Kitanya, aku sih maksudnya menyampaikan dengan baik-baik gitu. Maksudnya alhamdulillah itu kan artinya mereka punya harapan kepada kita, antusiasme mereka cukup tinggi terhadap kita gitu. Tapi tetap kita kan ada hidup di negara hukum gitu, ada aturannya, bahwa Mas Diko pun belum dilantiknya nanti masih bulan Februari. Jadi sekarang pun masih belum boleh bergerak, belum boleh bekerja. Kalau bekerja dan bergerak justru menyalahi peraturan yang ada gitu. Jadi tapi lucu aja gitu, maksudnya ya udahlah, itu kan yang namanya antusiasme masyarakat kan nggak bisa kita tahan gitu. Jadi ya udah direspon dengan baik aja. Sudah siapkan pengasuh Caca, Pengasuh mengingat babysitter. akan sering-sering mendampingi suami dalam kerjaan. Jujur belum ya, Dan? Jujur belum loh, belum. Kita kan dibantu sama orang tua juga, orang tua kita juga terlibat lah membantu jagain anak kita. Ya alhamdulillah lah, support dari keluarga luar biasa nih. Insya Allah kita nggak ada kendala sih. Orang tua dibawa juga ke Kendal apa gitu. Kemarin mertua, ya kemungkinan besar sih mertua juga mungkin mendampingi lah, nemenin Caca gitu. Karena kan nanti mungkin saya cukup sibuk kegiatannya. Tapi mungkin Caca sebelum punya anak, setelah punya anak ini, mungkin sebelumnya pernah nggak sih kayak cerita gitu sama teman-teman yang punya anak, gimana sih cara merawat anak dan sebagainya? Nggak pernah, karena dulu aku belum punya anak itu nggak terlalu antusias dengan kehidupan parenting kan gitu. Kalau sekarang kan mau nggak mau jadi harus begini ya, dan aku tuh kayak bener-bener baru ngerti yang namanya meme. Kalau ibu itu
anaknya tidur rasanya pengen istirahat, baru istirahat bentar, atau enggak rasanya pengen makan atau pengen apalah banyak yang dikerjain tapi boro-boro mau ngerjain satu hal, kadang-kadang ibunya ikut tidur karena kecapean, atau enggak boro-boro mau tidur nggak sempat, baru mau ngapain anaknya udah bangun lagi. Aku tuh kayak baru paham banget meme-meme itu, kayak oh ternyata tuh emang bener begini ya gitu. Dan alhamdulillahnya kemarin pas Kasih lahir kan emang awal-awal pandemi banget ya, ada plus minusnya sih. Minusnya mungkin kita bener-bener cuma berdua doang ya dah, kayak nggak ada keluarga yang datang apa-apa. Tapi positifnya adalah aku sama Diko tuh bener-bener jadi kayak saling menguatkan satu sama lain, dan kayak peran dia sebagai suami tuh bener-bener aku ngeliat masya Allah banget ya gitu. Pas aku di ruang persalinan tuh dia siapin aromaterapi, dia tahu wanginya yang aku suka apa, karena emang udah dikasih tahu sama bidannya support suami itu penting banget supaya istrinya rileks apa gitu. Nah biasanya kalau ada orang tua atau ada mertua, nah biasanya kan hal-hal itu diambil alih oleh mertua dan orang tua nih yang lebih berpengalaman lah intinya. Nah karena ini nggak ada sama sekali kita berdua, jadi itu perannya bener-bener Diko menjalankan peran sebagai suami itu bener-bener full banget 100% gitu. Jadi ya seneng aja lah, dibawa seneng aja lah di masa pandemi ini. Ini menjadi suatu keberkahan juga nggak sih, maksudnya di tahun ini dikasih anak dan menjadi bupati juga seperti apa? Ya alhamdulillah kita bersyukur lah, tentunya semua ini kan atas ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia hanya ikhtiar. Kita kemarin juga dikasih rezeki anak juga, itu kan nggak mudah. Sempat 4 tahun kita belum bisa mendapatkan anak, tapi alhamdulillah kita dikasih rezeki anak. Habis itu saya memberanikan diri untuk coba mengabdi untuk bangsa dan negara melalui daerah Kendal, dan alhamdulillah hari ini hasilnya cukup memuaskan, walaupun belum ditetapkan oleh KPU, tapi sementara kita unggul di 11%. Boleh tahu Mas Diko visi misinya seperti apa? Kita banyak sih, intinya kita ingin membangun Kendal ini dengan pembangunan yang pemerataan pembangunan yang ada di Kendal. Kita punya program untuk membangun dari dusun. Kalau Pak Jokowi program nasional itu membangun dari pinggiran desa, karena skup kita ini dusun, jadi kita akan membangun melalui dusun yang ada di Kendal. Program kamu apa, berapa? Juta per dusun per tahun. Dan kita juga akan rencananya Kendal ini akan kita coba untuk menjadi pariwisata dan industri, pusat pariwisata dan industri gitu. Karena Kendal juga kawasan ekonomi khusus, jadi ini adalah kawasan industri yang sudah di-plotting oleh pemerintah pusat. Insya Allah kita pemerintah daerah akan support apa yang menjadi program pemerintah pusat untuk membangun Kendal sebagai kota industri dan juga pariwisata. Cak, ada persiapan apa Cak untuk menjadi nanti mengikuti suami di sana? Persiapannya Mungkin apa? ada belajar nggak sih sama teman-teman yang udah pernah jadi istri bupati gitu? Persiapannya sih kan Mas Diko bilang kayak, Beh, kamu tuh bakal jadi ketua ibu-ibu PKK di sana loh. Bener-bener harus bisa punya program yang baik yang bisa bener-bener dijalanin. Jadi nggak hanya sekedar wacana aja. Terus mulai fokus sekarang, kamu mau apa yang mau kamu fokusin gitu, di bidang apa aja gitu. Itu udah jadi pembahasan aku sama suami juga. Terus aku bilang udah, aku pengen fokus tentang kesehatan anak khususnya di sana. Terus habis itu kesehatan masyarakat plus kesehatan anak di sana. Aku pengen Kendal punya program Kendal lawan stunting. Aku pengen punya program misalkan ambulans yang bisa mengakses dusun-dusun yang mungkin jalannya kurang baik sehingga banyak masyarakat sulit untuk datang ke rumah sakit gitu. Suami bilang oke, gini-gini. Makanya banyak kan itu yang namanya birokrasi itu kan ada tata caranya. Nah itu yang harus aku dan Mas Diko pelajari gitu. Ada pengalaman menarik dari Caca ketika kemarin nemenin suami untuk kampanye? Pengalaman menariknya apa ya Daya? Kayak kemarin aku ulang tahun, kan aku udah expect lah namanya Mas Diko pasti sibuk. Jadi aku udah yaudahlah tahun ini aku udah pesen balon sendiri, aku pasang di rumah sendiri, buat foto-foto sendiri. Itu dekoratornya juga nanya, acara makan-makannya jam berapa? Enggak ada acara makan-makan. Terus ngapain balonnya? Enggak ada, saya cuma pengen menyenangkan diri sendiri aja, foto-foto sama balon gitu. Tiba-tiba ternyata aku pagi-pagi diajak pergi ke sana di salah satu kawasan yang memiliki potensi pariwisata cukup baik di Kendal, dan orang-orang Kendal menyebut itu sebagai Ubudnya Kendal gitu loh. Dan itu masya Allah view-nya bagus banget sih, kita kayak bener-bener di atas, terus udaranya bersih banget. Terus habis itu lihat gunung, bukit, sawah, terus airnya bener-bener jernih banget. Itu masya Allah sih ya, insya Allah nanti Allah mudahin deh ya daerah situ bisa jadi kawasan pariwisata. Dan begitu balik ke Jakarta, karena kita udah 4 bulan di sana nih, nggak balik-balik ke sini.
pas balik ke Jakarta kayak udah pemandangannya beda ya, city view gitu. Di sini ngeliatnya gedung-gedung, jadi kayak berasa beda banget aja kan. Aku biasanya bolak-balik, tapi ketika udah lama di sana terus kesini gitu beda. Terus ketika balik ke sana udaranya tuh enak gitu, maksudnya lebih bersih lah ya, karena kan di sana hijau-hijaunya lebih banyak. Ini dari jawabannya kayaknya kamu udah mulai nyaman untuk tinggal di sana. Nyaman sih ada ya, Nyaman dong, emang harus nyaman sih. Jadi kalau dibilang kayak apakah udah mulai nyaman, aku itu sebenarnya oke, aku lahir di Jakarta, aku besar di Jakarta yang bisa dibilang sebuah kota besar gitu, tapi sebenarnya hati aku tuh lebih suka tinggal di kota kecil gitu, tinggal di daerah. Karena contohnya apa, kemarin pas aku menyelesaikan salah satu program kuliah aku yang di Jerman, itu pun juga kota yang aku pilih kan kota kecil, kota Bremen. Jadi aku nggak milih Düsseldorf, nggak milih Berlin yang besar, München yang besar, enggak, tapi kota kecil. Aku nyaman aja gitu. Dan Mas Diko juga, kamu pas sekolah di Amerika juga tinggal di kota kecil ya, karena lebih simple gitu. Kayak kita kemana-mana tuh 30 menit itu tuh udah keluar kota ya dah. Udah kayak beda kabupaten. Dari 1 tahun ya. Tapi emang passion aku kan di dunia Iya, politik. tapi kampanyenya kan cepat gitu, dan memang ini salah satu jenjang karir politiknya Mas Diko. Kalau aku pun juga agak apa ya, bisa dibilang banyak sebenarnya. Aku tuh selalu pengen punya program ini, aku pengen bantuin, tapi gimana ya caranya gitu. Nah sekarang dengan suami aku, insya Allah nanti akan menjabat sebagai Bupati Kendal, kan akunya jadi lebih gampang gitu untuk punya program-program yang sifatnya sosial. Aku pengen ini, pengen itu kan, ya insya Allah bisa jadi kebijakan di Kabupaten Kendal sendiri gitu. Jadi Ya, ada syukuran nggak sih? Terus sih. Ya, ada syukuran nggak? Ngelar syukuran buat sama teman-teman Caca mungkin. Nah itu uniknya. Jadi Mas Diko sebagai calon pemimpin di Kendal, beliau tuh udah nyontohin bahwa dengan adanya pandemi seperti ini, kita tetap harus bisa menahan euforia yang ada dalam hati kita gitu. Kalau dibilang seneng, ya pasti seneng. Kalau dibilang ya namanya euforia seneng kan pasti wah gitu ya, seneng gitu. Tapi Mas Diko kemarin nggak buka rumah ya deh, karena kan keadaan lagi kan pandemi seperti ini. Kita juga harus menghargai pemerintah, di mana pemerintah sangat-sangat berusaha menahan untuk tingkat penularan COVID itu tuh benar-benar diminimalisir gitu. Jadi kitanya bukan karena kita senang-senang terus kita jadi itu. Jadi kemarin pun aku juga udah posting di Instastoryku bahwa maaf ya gitu, bukannya gimana-gimana, tapi memang rumah kita tertutup karena kita memang tidak menerima tamu untuk makan-makan apa euforia gitu tuh enggak gitu, karena memang untuk menjaga protokol kesehatan ini gitu. Kecuali ada beberapa teman-teman wartawan datang memang pada saat itu ke posko, ya kita ketemu, itu pun juga dengan protokol kesehatan, selesai wawancara juga udah gitu. Jadi nggak ada yang makan-makan atau apa gitu, nggak ada. Ada nazar sendiri nggak sih kalau jadi tuh mau ngapain? Gimana? Ada nazar nggak? Enggak sih, kemarin ya kebetulan kemarin kita nggak nazar sesuatu yang berlebihan, enggak sih. Kita juga kemarin lebih pasrah lah, kita ikhtiar aja ya. Kalau memang diberikan kesempatan ya kita alhamdulillah, kalau enggak pun juga nggak apa-apa. Iya, jadi memang mental kita udah kita siapin 50-50 gitu. Kalau menang alhamdulillah, nggak menang ya memang itu udah takdir Allah gitu. Tapi kan ternyata memang Allah mengizinkannya seperti ini gitu. Jadi juga nggak boleh terlalu yang gimana, kesenangan juga nggak boleh terlalu berlebihan, sedih pun juga nggak boleh terlalu berlebihan. Justru ada pemilih kamu yang nazar ya pas hari. Kalau ya relawan kita ada yang nazar gitu, dia kalau misalkan menang di jalan sejauh 30 kilo dari daerah atas Boja, itu kecamatan Boja sampai ke posko pemenangan gitu kan, ada itu, dan itu dilakukan sama Iya benar-benar dilakukan pasti pakai. Itu akhirnya ngasih apresiasi nggak buat mereka itu? Oh iya, semua relawan kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Gitu. Jadi yang nazar justru suka relawan-relawan kita sih. Caca, pindah ke Kendal, bisnis yang di Jakarta mungkin gimana sih? Bisnis jalan aja kan, udah ada yang jalanin bisnisnya. Jadi kalau jalan sih jalan, karena kan aku juga selalu update kan, bisnis itu selalu aku update, per harinya juga aku selalu update gitu. Jadi kalau yang namanya bisnis kan aku juga punya tim, punya partner gitu, yang selalu kita kontek-kontekan terus setiap hari gitu, kayak strateginya apalagi yang harus kita bangun nih, apalagi yang harus kita bentuk nih, kayak gitu-gitu. Pelantikan nanti akan jadi kado buat Mas Diko ini seperti apa, mungkin ceritakan? Iya, jadi aku nanya dah, pelantikan kapan sih? Tanggal 17 Februari. Aduh, insya Allah ya kalau Allah kasih kita umur panjang, aku bilang berarti itu pelantikan kado ulang tahun kamu dong, aku bilang kayak gitu. Mewah banget ya kado ulang tahun ya. Saya 19 Februari. Iya gitu, jadi kayak bener-bener beda 2 hari gitu kan. Waduh, masya Allah banget nih, aku bilang gitu. Ya udahlah, ya Mas Diko ketawa-ketawa aja, aku bercandain gitu. Cak,
artis siapa teman-teman yang ngasih ucapan pertama siapa aja? Aduh, kalau yang ngasih ucapan pertama kan lupa ya deh ya. Siapa aja mungkin? Kalau siapa dah, ada Mas Ardi, terus habis itu ada Ayu Pratiwi juga, siapa lagi, ada banyak kok di Instagram. Mbak Anissa Kak Anissa Pohan salah satu yang pertama awal-awal. Terus habis itu banyak ya deh ya, banyak. Oke, siap. Thank you. Oke, Harapannya? Kak, mungkin terakhir. Karena sekarang kan kita udah dipercaya sama masyarakat di sana. Bismillah, jangan sampai mengecewakan lah, walaupun kita pasti namanya manusia punya kekurangan ya. Nggak semua ekspektasi masyarakat bisa kita terpenuhi, tapi insya Allah kan kita bisa memaksimalkan ekspektasi masyarakat yang udah dipercayakan kepada kita. Cak, malam tahun baru nih penonton mau bikin acara. Selamat Tahun baru maestro. mau bikin acara apa nih nanti malam tahun baru? Ya ini kan Oh, kebetulan tahun baru. kemarin kita kampanye kan menghabiskan waktu cukup panjang. Nanti juga Februari kalau sudah pelantikan kita juga udah nggak bisa punya banyak waktu lagi, harus fokus untuk membangun daerah. Tentunya ini mungkin waktu kita yang berharga ini sampai Februari ya kita akan manfaatkan untuk liburan bersama keluarga gitu. Jadi rencananya saya dengan Caca dan anak saya mungkin dengan keluarga juga kita akan liburan lah dalam waktu dekat ini sampai tahun baru. Mana? Nanti diinfoin. Tapi yang jelas hintnya adalah liburannya kita ya stay di villa aja, makan-makan semua di situ, juga nggak yang kemana-mana, sekalipun pergi ke tempat yang terbuka, bukan tempat yang rame-rame gitu. Karena tetap kita harus jaga kesehatan kan bukan buat apa-apa, tapi untuk diri kita sendiri juga. Di Indonesia atau di Indonesia. Nggak belum berani pergi keluar. Di Jawa, luar Jawa. Resolusi 2021 ada mau ubah penampilan nggak, apalagi kan sekarang kalau misalnya ibu pejabat gimana? Waduh, gimana dah? Aku sih pokoknya jadi diriku sendiri aja. Ada banyak teman-teman bercandain aku juga, "Cok, gimana rasanya, gimana lo bakal gimana berubah apa-apa?" Aku bilang nggak, biasa aja gitu ya. Aku yang menjadi diri aku aja gitu. Dengan segala kekurangan dan kelebihan aku gitu ya. Udah, aku menjadi diri aku aja gitu. Cuman mungkin ya harus bisa lebih menempatkan diri aja ketika suami memang menjabat sebagai kepala daerah, kayak gitu aja. Cuman selebihnya enggak sih, karena kalau misalkan aku harus berubah banget atau gimana takutnya dibuat ya, malah jadi akunya nggak nyaman sama diri aku sendiri, takutnya jadi nggak nyaman juga ngedampingin suami. Jadi ya udah, nggak ada perubahan gimana gitu. Cak, ada berapa perancang yang akan bikinin baju buat nanti pelantikan? Waduh, masih belum tahu nih kira-kira mau pakai baju rancangan siapa nanti pas pelantikan ya. Bismillah lah, yang udah tahu sebenarnya Mas Diko, cuman masih nantilah kita dirahasiakan. masih dirahasiakan. Kak, terakhir boleh ngucapin selamat tahun baru. Oke, buat semua teman-teman, terima kasih banyak udah dengerin cerita aku sama Diko. Kita selalu minta doanya, semoga kita selalu dilindungi Allah, diberikan keselamatan dunia akhirat, dan apa dah? Ya semoga semuanya diberikan keselamatan, sehat selalu, dan selalu mengutamakan keselamatan, kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan selalu menggunakan masker. Gitu, dan gak lupa aku Caca Frederika dan Diko Ganinduto mengucapkan selamat tahun baru 2021.